Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak buka mukadimah, langsung saja ke materi. Materinya saya akan lihatkan dulu hasil yang sudah saya buat. Nah, seperti Microsoft Access kemarin kan juga sudah kita coba. Nah, yang pertama Anda bangun nantinya adalah tabel ya, tabel juga. Nah, kebetulan contoh yang ada ini variabelnya XYZ. Nanti yang akan saya demokan ke Anda, saya ganti ya. Kemudian kita tidak membuat form lebih awal, tetapi query dulu nanti. Nah, berarti ini. Boleh seperti itu, boleh-boleh saja. Tergantung situasi dan bagaimana melakukan pendatabasean. Nah, sekarang ini query-nya sudah ada, yaitu dalam istilah saya, kabataku, atau proses matematik sederhana. Ini kalau saya run, hasilnya harusnya sudah keluar, tapi sorry, query-nya nggak jalan ya. Mana salahnya nih? Oke, kita lanjut dulu. Begitu query sudah terbentuk, nggak jalan karena ini terbuka. Oke, karena ada yang tabelnya terbuka tadi nggak mau. Nah, mungkin Anda melihat dari suatu hasil ini, tolong diperhatikan. Variabel angka ini boleh bebas, tidak harus ngikutin saya. Kemudian ini as jumlah 1, jumlah 2, ini variabel bebas juga. Dan ini tidak kelihatan karena digitnya itu desimalnya seperti ini. Jadi diperlebar saja. Nah, begitu kira-kira ya. Termasuk yang ini. Oke, kalau sudah terbentuk query lalu bentuk form. Jadi sudah keluar formnya seperti ini. Nah, kalau kita tes 1, ini kita kosongkan. Kita hanya mengisi 3 ini saja. Kita isi misalnya 6, 8, 12. Nah, ini akan otomatis hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, nah ini besarin aja nanti kelihatannya. Nah, kemudian ada hasilnya yang sama ya, kenapa ini sama? Bentar. Ini jumlah 3 kok. Oh ya, karena sama-sama 8. Saya ganti, supaya tidak membingungkan. Ini boleh 5, udah beda. Oke. Nah, jadi Anda mengisinya lewat form, otomatis hasilnya keluar. Dan di query juga sudah ada sekali hasilnya. Nah, tetapi ini belum, karena belum kita close. Kalau di close baru sudah kelihatan. Termasuk nanti kalau sudah kita tambah di form, lalu rekap proses hitung sudah kita klik, nah berarti tambahnya belum kelihatan. Berarti kita harus close dulu. Ini sudah kelihatan, nah ini nanti diperbesar juga. Nah, itu saya main langsung pada posisi tabel, query, form, dan segala macamnya. Lalu seperti kemarin kita sudah juga belajar, kita bisa melalui lewat menu switchboard. Nah, berarti pilih ini, mau apa, kita lihat di sini, ya, langsung jadi. Lalu ini do proses hitung, ini dalam bentuk query. Lalu Anda mau nambah di form, ya boleh ke switchboard lagi, seperti ini. Kemudian kalau ke tabel seperti ini. Nah, itu kira-kira yang akan kita pelajari malam ini. Mudah-mudahan bisa paham dan bisa dipraktekkan langsung. Oke, saya stop ini dulu. Sekarang saya lihatkan lagi share screen untuk yang akan kita kerjakan. Nah, kalau yang tadi seperti ini, ya, ini variabelnya, nanti Anda selesaikan ini sebagai tugas Anda. Ya, bagaimananya tolong diingat. Apa yang perlu diingat, kita dalam proses kabataku dan statistik, ingat mana yang kita dahulukan, pangkat, kurung, bagi, dan segala macam. Hanya itu kuncinya yang perlu Anda ingat ya. Nah, seperti ini, apa yang harus kita lakukan dulu?
X pangkat 2 atau X kurang Y. Nah, berarti itu yang harus Anda. Iya, Y X pangkat, ini X pangkat, ini kali ya, yang ini kali artinya. Hati-hati, yang pangkat dia naik ke atas, yang ini pangkat X2 benar, yang ini kali. Ya. Nah, jadi itu pembahasan soal-soal yang harus Anda lanjutkan nanti. Oke, yang akan kita bahas seperti ini sekarang. Ini yang saya demokan, bagaimana membuat ini. Jadi variabel database-nya ABC saja. Dan tidak tertutup kemungkinan nanti variabel database itu tidak abjad-abjad ini. Bisa saja nanti misalnya permintaan, supply, demand dan supply itu. Jadi demand berapa, supply berapa, dan berapa NPV-nya nanti bisa dicari. Seperti itu kalau Anda belajar pelajaran ekonomi mikro atau makro, saya lupa itu. Oke, nah ingat cerita saya tadi, tidak hanya ini ya, lalu angka juga tidak pecahan desimal selalu, seperti tadi boleh bilangan bulat dengan catatan Anda merancang database-nya tolong dipahami. Oke, nah sekarang kita coba membangun yang ini ya, ingat A kali B tambah B ya, stop. Saya kembalikan Microsoft Access yang akan kita mulai. Ini dalam keadaan seperti ini. Saya akan mulai dengan file new. Sorry, ini jawabannya yes. Blank database. Nah, diperhatikan. Simpan di directory atau folder Anda masing-masing sehingga tidak terlupakan dan tidak luput dari kesalahan-kesalahan Anda. Cari directory-nya atau foldernya. Kalau saya ini P1. Dan dalam P1 saya punya subfolder yaitu week 12. Saya open. Nah, ini namanya saya buat mat ya atau mat, kemudian oke. Nah, ini saya create. Oke, sudah jadi dan kita lakukan dengan klik kanan design view. Nama tabelnya boleh saya buat mat lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita tidak perlu pakai primary key ya. Kalau mau ini sebagai auto number boleh. Jadi ini nomor urut dia, biar aja boleh kalau mau. Kalau lanjut berarti ini A, huruf kecil besar tidak ada masalah. Teks kemudian ini 5 digit karena ada bilangan desimal tadi. Kemudian ini B, teks juga 5 digit. Ini C juga teks 5 digit. Nah, seperti itu. Ya, jadi tolong diperhatikan seperti itu. Nah, oke. Sekarang saya lanjut. Sudah seperti itu. Nah, kita simpan langsung kembali. Kemudian saya close all. Jawabannya yes. Nah, tabel sudah terbentuk. Kita mau membentuk query dulu, tidak form ya. Kalau yang kemarin kan kita form dulu. Create, query design, seperti ini. Add, close. Nah, ini nomor urut dia nanti. Ini klik saja. Ini diklik kiri tarik boleh. Ya, atau dicari ini di sini juga boleh. Nah, mana yang mudah bagi Anda nanti silakan aja. Oke, itu sudah. Kita akan buat formula-formulanya. Kita save query hit. Nah, oke, nama itu bebas. Sekarang saya klik kiri dan klik kanan dan klik kiri SQL view. Nah, seperti ini, koma. Saya akan melakukan ini. Nah, mat A kali mat B. Nah, ingat variabelnya. Jadi kalau ini boleh pakai kurung atau enggak silakan. S jum 1. Nah, nama ininya bebas ya. Saya buat aja. Save run. Nah, ini belum ada data, masih kosong. Datanya tadi kita boleh bilang pecahan desimal ya. Ini 5. Oke, ini udah keluar. Ya.
Sekarang kita lanjutkan perhitungan rumus berikut. Ini tadi rumusnya adalah seperti ini. Met A tambah, Met A B ya, kali yang tadi. Kalau saya lihat soal berikut, apa lagi? A tambah B. Nah, sekarang gimana A tambah B? Berarti ini yang saya ambil. Nah, ini mungkin agak masalah, tapi kita coba aja. As, jum 2. Sorry. Jum 2. Save, run. Nah, ini yang terjadi, ya seperti ini dia ditulisnya. Ya. Nah, jadi berarti kita harus memahami dulu, karena ini berdegandengan dia untuk tambah ini. Jadi harusnya kita ganti rumusnya. Bagi I as seperti ini. Nah, ini hasilnya bilang desimal seperti itu. Nah, ini kita lihat permisalannya sudah, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi proses A kali C bagi B. Nah, kita lanjutkan. Ini kali dulu. Nah, ini perhatikan ini rumus saya buat. Nah, A kali C, kemudian bagi B. Nah, seperti itu buat. Jadi harus pakai kurung. Kalau enggak nanti yang C dibagi B jadinya. As, jum, 3. Save, run. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, bilang desimalnya nanti bisa di-set desimalnya mau berapa digit. Oke, sudah berapa macam rumus diperhatikan. Lalu saya lihat lagi rumusnya yang tingkat kesulitannya. Ini sudah A pangkat 2. Nah, sekarang gimana buat A pangkat 2? Scale view. Ambil aja Met A ini. Pangkat 2 langsung biasa. Nah, spasi as pangkat. Save, run. Ini keluar. Kita lanjut lagi. B kurang C bagi A. Atau ini lagi yang terakhir aja. 2BC berarti 2 B kali C dulu. Kemudian dikali 2. Nah, ini pahami rumus yang seperti ini. Ya. Berarti 2BC. 2BC artinya ya harusnya kan begini 2BC. Artinya apa nih? 2 kali B, 2 kali C atau 2B kali C lalu dikali ini. Nah, berarti tolong dipahami ini ya. Berarti saya harus mengalikan B dan C dulu. Nah, kemudian ini tutup, buka kurung, tutup kurung. Kali 2. Nah, ini saya buka kurung lagi, tutup kurung lagi. Bentar, saya lihat rumus berikutnya. Lalu tambah
A kurang C. Dan tambah A kurang C. Berarti kurang mat C. Itu kurung as jum 4. Karena tadi pangkat ya. Save, run. Nah, ini hasilnya. Oke, cukup seperti itu. Saya kira Anda perlu mengingat bentuk rumus-rumus yang ada ya. Ini saya close, saya buatkan form dari query ini. Caranya, klik ini, create split form. Nah, ini sudah otomatis. Ya, tinggal Anda memilih nanti. Oke, ini simpan namanya apa? Form hitung. Ya, namanya itu cukup. Itu langsung. Oke. Nah, ini saya close dulu, baru saya gunakan. Baru kita tambah data. Nambah datanya seperti ini yang kosong ini. Ya. Nah, tambah data baru. Data baru itu boleh sembarang. Ini mau desimal lagi boleh atau poin boleh. Nah, ini hasilnya sudah ada. Saya lanjut. Nah, kemudian satu lagi saya contohkan. Ini kita buat begini, apa yang terjadi. Masih bisa. Oke, selesai. Ini sudah tampil. Itu kalau form hitung. Ya. Nah, di query ini sudah otomatis masuk. Nah, jadi tinggal apa lagi? Tinggal pembuatan report. Nah, untuk report ambil nanti report dari hitung. Create report wizard. Nah, ambil ini pastikan next. Next. Nah, ini dibiarkan seperti ini saja. Tidak perlu dilabelkan. Next. Next. Ambil justify. Sorry, tabular. Ini landscape supaya melebar. Ini boleh dipilih. Boleh sementara itu. Recap. Hasil olahan data. Nah, nama itu kan boleh dibuat-buat. Nah, tampil seperti ini. Kalau Anda mau mendesain lagi, silakan saja. Ya, seperti ini. Terlalu besar, dipangkat. Nah, masih ada satu lagi. 4. Oke, tidak ada lagi. Cukup. Kalau mau pakai garis, berarti Anda cari desainnya yang pakai garis seperti ini. Nah, tuh. Oke, ini saya save. Nah, berarti pembuatan tabel, query, form, recap sudah. Nah, apalagi yang harus kita lakukan, yaitu pembuatan link ke dalam menu Sweetboard. Nah, maka Anda harus memahami bagaimana membuat yang kemarin, tolong diingat kembali, seperti ini, create, makro. Nah, yang pertama itu apa? Open table dulu. Nah, jadi nama tabelnya di sini. Nah, ini sudah tersedia. Mat, simpan. Simpannya M makro, T tabel. Ini buat mat, nama itu boleh bebas. Lanjut, create, makro, open apa lagi? Open form. Ya, harus kita klik open form, kalau tidak muncul dia di sini. Cari form hitung. Nah, sekarang kita simpan. Lalu MF, hitung aja, hit, saya buat. Oke, lalu create, makro, open query. Nah, cari di sini query-nya. Query hitung. Maka namanya ini boleh MQ hit. Ya, tadi
MF ini atau tambah namanya, hitung boleh. Kemudian satu lagi, create makro open report. Maka ini dicari nama yang tersedia di sini, yaitu rekap hasil olahan. Sudah selesai save, MR rekap laporan data. Oke, selesai. Nah, kalau sudah selesai ini, apa lagi pekerjaan kita? Ini baru membuat makronya dari keempat yang di atas. Tinggal kita membuat menu switchboard. Nah, menu switchboard adanya di database tool ini. Kemudian switchboard manager, diklik yes. Nah, kemudian tampilan berikut new, bukan new ya, edit seperti ini. Kemudian baru new. Nah, seperti itu. Nah, kalimatnya boleh buat sembarang. Buka tabel matematika misalnya. Ini run makro, belum kelihatan. Run makro yang diambil. MT match. Oke. New kembali. Di sini biar display form hitung. Nah, ini ambil run makro, ambil yang form. Nah, seperti itu. Oke. New lagi. Nah, kemudian do query. Nah, ini cari run makro, cari MQ hitung. Oke. Satu lagi. Tampilkan atau cetak layar hasil olahan data. Ini run makro, ambil yang MR ini. Oke. Sudah selesai masuk semuanya makro, tetapi kita harus exit dengan cara membuatkan satu kalimat yang bernama exit selesai Boolean K2. Nah, boleh bahasa Minang. Ini exit application. Oke, terus sorry, ketimpa ini sebentar. Yang hilang apa nih? Tabel yang hilang, sorry. Aduh. Buka tabel match. Match, oke. Harusnya tadi bukan edit ya, new. Nah, selesai, lalu Boolean K2. Ini exit, nah oke. Jangan-jangan ini masih edit, sorry. Kok masih diedit dia? New harusnya. Nah, oke. Close. Nah, berarti Anda langsung main dari menu aja lagi. Ini sudah selesai. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Nah, kalau saya pilih yang exit selesai keluarlay, nah itu dia keluar dia. Lalu sini ada, maka saya panggil aja seperti itu. Oke, tampil lagi. Oke, sekarang ini sudah selesai presentasi saya. Ada pertanyaan? Enggak, Pak.
Cukup jelas? Hadir, Pak. Oke, cukup jelas. Nanti silakan dicoba atau besok. Kalau mau sekarang lebih bagus, mau besok juga bagus, nggak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa Anda mencoba dan melihat link YouTube saya kembali. Oke ya, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, ini banyak yang hilang. Nih mana kamera coba? Saya ragu nih, banyak di belakang layar tidur. Kuncinya yang tadi itu operan tahu dalam matematik? Ma yang kue kali bagi tambah kurang dan pangkat. Nah, itu nanti Anda kurung dia, seperti yang saya ini kan tadi. Ya. Jadi untuk latihan Anda tadi juga sudah ada, silakan Anda kerjakan. Itu latihan ringan, latihan beratnya tentu Anda yang menentukan sendiri nanti. Oke, kalau tidak ada masalah, berarti silakan Anda coba. Ini saya nggak mau tahu ya, ini saya ambil capture gambar. Nah, nanti dikerjakan. Oke, kalau tidak ada yang akan ditanya lagi, berarti saya stop. Anda silakan mencoba melakukan latihan-latihannya yang maksimal. Sampai di sini, saya stop ya. Ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.